Di negara Irak, masyarakatnya memiliki pandangan yang konservatif soal pakaian. Mereka yang berpenampilan ala kebarat-baratan akan mendapatkan sanksi sosial berupa cibiran dan pengucilan. Keadaan seperti itu diperparah dengan menjamurnya kelompok-kelompok ekstremis yang gemar melakukan kekerasan atas nama agama. Secara aktif, mereka mengintimidasi seseorang yang dianggap melanggar syariat agama. Bukan cuma soal gaya hidup saja, bahkan aktivitas di media sosial pun tak lepas dari pantauan mereka. Sudah banyak influencer yang menjadi korban kekerasan kaum radikal. Beberapa di antaranya sampai meregang nyawa. Salah satu yang akan kita ulas adalah yang menimpa seorang gadis bernama Tara Fares. Dia lahir di Baghdad pada tahun 1996. Orang tuanya adalah golongan minoritas di tanah Baghdad, karena ayahnya beragama Kristen sedangkan ibunya menganut Syiah. Mereka baru menjadi keluarga muslim seutuhnya saat Tara berusia 6 tahun. Namun, mereka tetap kelompok minoritas karena mengikuti paham Syiah di tengah masyarakat Baghdad yang mayoritas menganut paham Sunni. Pada usia 16 tahun, Tara dinikahkan oleh orang tuanya, namun pernikahan itu tidak bertahan lama. 7 bulan setelah menikah, Tara membuat postingan di laman Facebooknya. Dia mengunggah foto wajahnya yang memar akibat pukulan suaminya. Foto itu disertai dengan caption begini: "Mereka menginginkan wanita yang penurut tanpa perasaan. Bagaimana saya bisa hidup dengan orang kolot seperti itu?" Tentu saja postingan semacam ini mendapat respon keras dari kelompok ekstremis. HP Tara langsung disita suaminya dan dia tak bisa lagi dihubungi. Beruntungnya beberapa orang sempat merepost postingan Tara dan mendapat atensi dari warganet di sana. Postingan kekerasan yang dialami oleh Tara pun sampai juga ke orang tuanya. Mengetahui anaknya mengalami KDRT, orang tua Tara langsung menjemputnya dan mengajukan perceraian. Tepat 10 bulan sejak menikah, Tara sudah resmi menyandang status janda. Di usianya yang baru 17 tahun dan saat itu dia sedang hamil 6 bulan. Beberapa bulan kemudian, Tara melahirkan bayi laki-laki. Tak lupa dia membagikan momen bahagia itu di laman Facebooknya. Mengetahui kalau anaknya laki-laki, mantan suami Tara beserta beberapa orang dari kelompok radikal mendatangi rumah Tara dengan membawa senapan laras panjang. Mereka lalu mengambil bayi Tara dengan paksa. Sejak saat itu, Tara tak lagi mengetahui keberadaan anaknya. Menyandang status janda di usia yang masih belia sekaligus kehilangan anak tentu meninggalkan luka yang mendalam di hati Tara. Dia menumpahkan curhatannya di laman Facebook. Mungkin karena kecantikannya sekaligus profilnya yang bergelar janda muda membuat postingan Tara mendapat banyak perhatian dari para jejaka. Pelan-pelan Tara mulai memiliki penggemar. Lalu dari Facebook, Tara berkembang ke YouTube. Awal-awal bermain di dunia per-YouTuban, Tara membuat konten seputar pandangannya terhadap kelompok radikal. Dalam salah satu podcast, Tara membuat pernyataan begini: "Aku tidak risau dengan orang yang mengatakan jika Tuhan itu tidak ada. Justru aku merasa khawatir dengan keberadaan sekelompok orang yang memperkenalkan Tuhannya dengan kekerasan. Mereka tak ubahnya seperti gangster yang berjubah agama. Banyak kekerasan yang dilakukan dengan dalil menegakkan syariat agama. Padahal di balik itu semua, mereka hanya sedang menuruti ego saja." Para penggemar Tara dengan rajin merepost kontennya dan sampai juga ke kelompok ekstremis yang selama ini dikritiknya.
Kolom komentar Tara yang tadinya berisi dukungan sekarang mulai dihiasi dengan cacian. Setiap hari, media sosial di Irak penuh dengan perdebatan soal konten-konten dari Tara. Dia seperti mendapatkan iklan gratis yang melambungkan namanya. Tara sendiri tidak memprivasi kolom komentarnya. Dia membiarkannya terbuka dan malah menjadikan perdebatan itu sebagai bahan konten baru, seolah menjadi dalil pembenar jika kritikan yang dia sampaikan berdasarkan fakta. Dalam waktu 8 bulan saja, subscriber Tara sudah tembus angka 1 juta. Dia semakin berani menyampaikan kritikannya. Seolah menantang perang, Tara mulai membuat konten dengan pakaian terbuka. Isi kontennya sama, seputar pandangannya terhadap kaum radikal. Tapi dia menyampaikannya sambil memperlihatkan paha dan dada. Sebuah gaya berpakaian yang sangat ditentang oleh kelompok radikal. Tindakan Tara yang dianggap berani ini ternyata mendapat dukungan dari masyarakat luas. Penggemar Tara mulai merambah ke negara tetangga. Dalam hitungan beberapa bulan saja, subscriber Tara meningkat drastis. Dari 1 juta naik menjadi 2,7 juta subscriber. Berbekal ketenaran ini, Tara memasuki dunia modeling. Sepertinya dia mendapatkan banyak hasil di sana. Itu terlihat dari konten-konten berikutnya yang memperlihatkan Tara dengan mobil barunya. Tahun berikutnya, Tara mengikuti kontes Ratu Kecantikan. Di level provinsi, Tara meraih juara pertama, sekaligus mendapatkan golden ticket ke putaran final. Di level nasional ini, Tara mendapatkan juara kedua. Dan setelah kontes itu selesai, Tara sepenuhnya bergaya hidup artis. Dia tidak hanya memamerkan paha di sosial media, tapi juga di kehidupan nyata. Lebih jauh lagi, Tara mulai mentato tubuhnya, merokok, serta gemar berpesta. Tentu saja gaya hidup seperti itu membuat kelompok radikal semakin meradang. Jika sebelumnya Tara hanya mendapatkan cacian di sosial media, sekarang dia sering diteror dengan sumpah serapah, cacian, hinaan, dan semua kata-kata kotor langsung tepat di hadapannya. Bahkan masyarakat Baghdad yang masih berpandangan konservatif sering mencibirnya dan memilih menghindar jika berpapasan dengan Tara di tempat umum. Merasa tidak nyaman, Tara kemudian pindah ke kota Erbil, sebuah kota kecil tapi masyarakatnya memiliki pandangan yang lebih terbuka dibanding masyarakat di kota Baghdad. Di kota Erbil ini, Tara melanjutkan gaya hidup keartisannya. Bahkan kesuksesan yang dia raih menginspirasi pria dan wanita di sana untuk melakukan hal yang sama. Banyak bermunculan konten kreator baru dengan gaya berpakaian terbuka. Mereka semua, termasuk Tara di dalamnya, membuat komunitasnya sendiri. Salah seorang konten kreator yang akrab dengan Tara bernama Ayus. Dia membuat konten dengan tema perjalanan ke seluruh negara yang ada di Jazirah Arab. Di setiap negara yang dia kunjungi, Ayus memilih salah satu tempat yang dianggapnya eksotis lalu membuat konten di sana. Selesai dari perjalanan, Ayus kembali ke kota Baghdad dan langsung menuju ke sebuah kantor perusahaan guna melakukan penandatanganan kontrak kerja. Tapi ternyata kontrak kerja itu lumayan tebal dan rumit, tidak seperti kontrak kerja yang biasa Ayus dapatkan. Karena perusahaan tersebut tidak hanya menginginkan agar produknya di-endorse oleh Ayus setiap dia membuat konten, tapi perusahaan itu juga ingin agar produknya ikut muncul setiap Ayus tampil konser. Perlu diketahui kalau Ayus ini selain sebagai konten kreator, dia juga seorang DJ. Di dunia jedak-jeduk, nama Ayus terangkat berkat kepiawaiannya mengaransemen ulang musik hip hop barat
digabung dengan musik rebana khas Irak. Kemudian Ayus meminta waktu 3 hari guna mempelajari terlebih dulu kontrak kerja tersebut. Perusahaan pun tidak keberatan dan mempersilahkan Ayus untuk datang kembali jika sudah sepakat. Setelah itu Ayus pergi ke hotel dan langsung membokingnya selama 3 hari. Di tengah mempelajari isi kontrak kerja itu, Ayus dihubungi oleh Tara dan menanyakan soal rencana mereka untuk membuat konten bersama. Ayus merasa senang dengan panggilan telepon dari Tara. Tapi berhubung dia masih ada kerjaan di kota Baghdad, Ayus kemudian mengundang Tara untuk menemaninya selama 3 hari di kota Baghdad. Tara pun tak keberatan dan mereka sepakat untuk bertemu terlebih dulu di wilayah Al-Mansur, Baghdad. Pada pukul 3:30 sore, Tara sudah sampai di wilayah Al-Mansur. Dia langsung mengirim Sherlock pada Ayus. Kemudian Ayus langsung bergegas menuju wilayah Al-Mansur. Sesampainya di sana, Ayus menghubungi Tara namun tak diangkat. Dia lalu masuk ke dalam kafe dan menunggu Tara di sana. Sambil sesekali menghubunginya, tapi tak ada satupun panggilan yang dijawab. Ayus semakin cemas karena sudah setengah jam tapi tak ada kabar dari Tara. Dalam kecemasannya itu, tiba-tiba Ayus dihubungi oleh teman prianya. Sambil teriak, pria itu bilang jika Tara telah tertembak di wilayah Al-Mansur. Kemudian Ayus mengecek akun Facebooknya dan di sana sudah ada postingan tentang Tara yang tertembak di wilayah Al-Mansur. Ayus yang ketakutan akan menjadi korban berikutnya langsung bergegas masuk ke dalam mobil lalu kembali ke hotel tempat dia menginap. Dari rekaman CCTV terpantau seorang pria memasukkan separuh badannya ke dalam mobil Tara. Kemudian pria itu berlari menuju temannya yang sudah standby di atas motor. Setelah itu mobil Tara bergerak perlahan sempoyongan seperti orang yang mabuk-mabukan. Salah seorang warga menghampiri mobil Tara dan mendapatinya sudah bersimbah darah. Kemudian Tara dilarikan ke rumah sakit terdekat yang hanya berjarak 4 km dari lokasi kejadian. Dokter yang menanganinya mengatakan kalau Tara datang dalam kondisi sudah meninggal dan ada 3 luka tembakan. Masing-masing peluru bersarang di lokasi yang vital, yakni kepala, leher, dan dada. Ketiga luka itu bisa mengakibatkan kematian. Sepertinya pelaku sudah berlatih untuk menyerang organ vital manusia. Dan ternyata korban penembakannya bukan cuma Tara seorang, tapi ada 3 korban lain yang masih satu frekuensi dengan Tara. Mereka dieksekusi di tempat berbeda namun rentang waktunya kurang lebihnya sama, yakni pada Kamis sore itu di bulan Juli tahun 2018. Korban kedua bernama Rafif Al-Yasiri. Dia berprofesi sebagai perawat di klinik Barbie yang menawarkan operasi plastik untuk memperindah penampilan seseorang. Selain melayani operasi plastik berbayar, klinik itu juga memberikan pelayanan operasi plastik gratis bagi para korban perang. Yang ketiga bernama Rasha Al-Hasan. Dia memiliki salon kecantikan yang tersebar di beberapa kota di Irak. Dan terakhir korbannya bernama Karal Nusi, seorang aktor yang lagi naik daun. Peristiwa itu memicu gelombang demo di mana-mana. Bahkan komunitas internasional yang dimotori oleh Amerika turut menekan pemerintahan Irak untuk segera menyelesaikan kasus itu. Tekanan massa yang begitu kuat membuat aparat kelimpungan. Perdana Menteri Irak saat itu, yakni Haider Al-Abadi, sampai turun tangan. Kepada media, dia memberikan keterangan kalau pemerintah Irak telah memerintahkan kepada kepolisian untuk mengusut kasus itu secara serius
dan kembali memberikan laporan paling lama setelah 48 jam. Dan 3 hari kemudian, kepolisian memberikan keterangan kepada pers jika aparat sudah mendapatkan bukti kuat kalau penembakan itu dilakukan oleh sayap kelompok milisi yang sangat terlatih. Hari berganti bulan dan kasus itu belum juga ada kemajuan. Sudah 2 bulan lebih dan kasusnya masih mengambang. Masyarakat kembali resah dan melakukan demonstrasi besar-besaran. Perdana Menteri Haider Al-Abadi kembali turun tangan dan memerintahkan aparat untuk segera menyelesaikan kasus itu. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2018, kepolisian menyerbu sebuah bangunan bertingkat yang diduga menjadi markas kelompok radikal. Karena ada perlawanan yang sengit, pemerintah sampai mengirim tank untuk menggembur tempat itu. Tak ada informasi tentang jumlah korban. Pemerintah hanya menunjukkan beberapa pentolan dari kelompok radikal itu yang telah tertangkap dan akan diadili dengan tuntutan hukuman tertinggi. Namun tidak ada informasi lagi tentang di mana mereka ditahan dan vonis apa yang telah dijatuhkan. Mungkin pengadilan di sana memang seperti itu kali ya. Untuk menangani kasusnya para ekstremis, persidangannya digelar secara tertutup dan lokasinya rahasia. Takut dibom mungkin. Begitulah cerita kita kali ini. Seorang influencer yang berhasil populer berkat kepiawaiannya memamerkan belahan dada dan paha. Sayang, dia harus meregang nyawa di usianya yang baru 22 tahun. Sekian dulu, sampai jumpa di kisah nyata berikutnya yang berasal dari berbagai belahan dada yang lain.